Foodies, liburan Maulid Nabi gini pada kemana nih? Yang pada di rumah aja, kita jalan-jalan virtual model recehan yuk, bareng sama makan receh Foodies. Daripada cuma nonton drama Turki doang, kita gasnya yuk jajan ke Turkinya langsung nih Foodies. Sip, let's go! Foodies! Ini saya lagi ada di depan kampus Darul Funun namanya. Kalau sekarang namanya Istanbul University. Ini kampus tertua yang ada di negara Turki, Foodies. Tahu nggak? Dibangunnya ini dari tahun 1453 Masehi, Foodies. Udah tua banget, Foodies. Nah, katanya nih, Foodies, di sekitar kampus ini banyak banget tempat makan yang receh, enak. Langsung aja nih, Foodies. Nah, Foodies, ini tempat makan yang disaranin sama mahasiswa. Di area ini tuh banyak banget restoran. Ini salah satu yang jadi favorit di sini. Kita cobain, Foodies, come on. Bukan ada Wahyu namanya kalau nggak ngerecokin di dapur ya Foodies. Alasannya sih buat bantuin masak. Padahal mah modus nih, biar dapet diskon kan. Ayo ngaku aja deh Del. Nah, Foodies, dapurnya nih sebenarnya kecil, tapi saya penasaran mau nyobain orang Turki itu kalau masak kayak gimana. Tada, makanannya udah jadi nih Foodies. Saatnya kita icip-icip time. Yang ini namanya taful kebab porsion. Yang satu lagi domatesli kebab. Yakin tuh Del, abis makanan sebanyak itu. Bagi-bagi kita lah. Orang Turki ini, Foodies, ya, kalau makan is always dikasih yang namanya roti. Even lu makannya nasi sekalipun selalu dikasih roti. Nah, ini saya mau cobain domates kebab. Domatesli kebab itu artinya kebab tomat ya Foodies. Salah satu masakan khas Turki yang biasanya terbuat dari daging domba cincang yang kemudian dipanggang dengan tomat lalu dibumbui dengan rempah-rempah. Nah, kalau di Indonesia kayak sate gitu kali ya Foodies. Dagingnya bayangin, gede banget. Ini daging cincang yang digulung-gulung itu terus dibakar. Dagingnya asin gurih, yummy banget. Oh my god. Dalam satu porsi domatesli kebab ini ada nasi gandum, salad sayur, mayones, terus dikasih cabai hijau. Wah, bikin salfok ya Foodies, cabenya gedong-gedong Gede banget nih Foodies. Ada tomat bakar. Enak banget tomat bakarnya, asli. Jadi orang sini tuh memang suka banget sama sayur-sayuran. Karena mungkin untuk mengimbangi semua menunya mereka itu kan daging-dagingan ya Foodies ya. Sekarang kita cobain taful kebab portionnya ya Foodies. Nah, kalau di Indonesia ini namanya sate ayam. Bedanya sate di Indonesia pakai kecap. Nah, kalau sate khas Turki ini menggunakan bumbu rempah untuk marinasi daging ayamnya. Takis lah Del. Meskipun ayamnya ini nggak diungkep Foodies, tapi dia matangnya sempurna sampai ke dalam dan empuk. Tapi nggak empuk banget kayak yang ayam ungkepan Foodies. Ini cukup empuk aja. Dan bakarnya nggak terlalu matang banget. Ini enak. Asli, kalau misalnya pakai sambal geprek atau sambal terasi, ini sempurna. Udah makan nasi gandum, makan roti juga ya Del. Ini mah udah party karbo kita ya Foodies. Rotinya nggak tebal dan nggak tipis juga. Teksturnya kalau dipegang, dia empuk, kenyal kayak gitu. Cobain, tanpa apapun. Ini empuk. Ini enak. Rotinya gurih. Kalau ada yang bilang makanan Turki itu nggak cocok sama lidah Indonesia, makanya tonton Makan Receh dong Foodies. Biar kamu juga update rekomendasi makanan receh yang lazis dari berbagai belahan dunia. Asik kan? Buat Foodies yang mau mampir ke sini, namanya Sohbet Durum Evi ya. Lokasinya ada di kota Istanbul bagian Eropa, tepatnya di belakang Istanbul University. Bukanya dari jam 9:30 pagi sampai jam 1 pagi dini hari. Oke Foodies?
Jalan-jalan ke Istanbul wajib banget ya foodies, kita ke Hagia Sophia. Nggak cuma jadi ikon dari kotanya aja nih, Masjid Megah ini juga sering dijadikan pusat kegiatan Islam, termasuk perayaan Maulid Nabi foodies. Di sekitar Hagia Sophia ada kuliner yang wajib kamu cobain nih foodies. Ada kacang cheese-nut yang ngebul-ngebul, wih mantap ya. Ada juga akma, sejenis bagel dengan isian coklat. Bentuknya mirip donat tapi lebih gede dan lebih tebal. Ih kayaknya enak nih foodies. Coklatnya enak. Coklatnya bagus. Meleleh. Serupa tapi tak sama, yang namanya simit ini mirip-mirip sama akma tapi ditaburi biji wijen di seluruh bagiannya foodies. Konon katanya sih, si simit ini salah satu hidangan yang sudah ada sejak Kesultanan Ottoman dan pertama kali dibuat di dapur istana. Wait, jadi makanan sultan dong ya si simit ini. Nah ini saya mau nyobain simit cheese. Cheese-nya meleleh banget foodies, bayangin. Asli ini ngiler banget. Cuman kelihatannya sih saya ngeliatnya kayak mayones, ini putih banget bukan keju. Tapi kita cobain foodies, rasanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih gurih foodies. Ini gurih, buat orang yang suka keju ini enak banget foodies. Dulunya kudapan sultan foodies, sekarang mah akma dan simit ini menjadi jajanan kaki lima favorit. Di mana-mana ada dan harganya pun receh. Udah gitu ngenyangin pula. Siapa yang nggak mau kalau kayak begini? Sip, kita lanjut yuk, kita cobain cheese nut ala Turki ini nih. Di Indonesia sih lebih dikenal dengan nama kacang kastanya ya foodies. Namanya Mesir. Mesir tuh kayak kacang gitu foodies ya. Jenis kacang-kacangan. Kulitnya tebal banget foodies, tapi isiannya lebih tebal foodies, kayak badan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah ini enak. Ini enak. Pantas harganya mahal. Foodies, Hagia Sophia tuh terletak di Istanbul, tapi bagian Eropanya gitu. Ada juga loh Istanbul di bagian benua Asia. Nah, jajanannya nih gak kalah seru foodies. Gak pakai lama yuk kita naik kapal feri menyeberangi Selat Bosporus. Tarifnya murah aja kok foodies, cuma 15.000 aja. Nah foodies, ini saya udah ada di Turki, bagian Asianya foodies. Kebeneran lapar nih, udah siang belum makan, jadi kita cobain beli yang manis-manis nih. Karena disukai wisatawan, di sekitar Selat Bosporus ini tuh banyak banget kuliner yang enak-enak itu foodies. Salah satunya Koleti Firin ini. Macam toko kue kayak cemilan cepulu gitu. Seru ya? Ini vanilla dolgulu, dia roti vanilla kayak gitu. Yang ini portakal dolgulu, dia kayak roti jeruk kayak gitu. Aromanya sih aroma jeruk beneran. Nah kalau yang ini tiga nih, dia roti-roti panjang kayak gitu. Tadi saya pesennya tuh yang meat, cheese, sama spinach. Nah kita cobain satu persatu foodies. Meski ramai wisatawan, Turki tuh beneran bersih loh foodies. Udah gitu fasilitas publiknya kayak kursi-kursi taman gitu tuh ada di mana-mana dan berfungsi dengan baik loh. Keren kan? Sip, sekarang saatnya icip-icip yang manis nih kayak kami ya foodies. Nah yang ini namanya kue princess isi jeruk. Wah, kalau dari namanya udah jelas dong ya, rasanya pasti kejeruk-jerukan nikmat. Nah foodies, kalau ini portakal dolgulu, dia kayak coklat kayak gitu sih sebenarnya. Oh my god. Oh, ternyata di dalamnya ada isinya foodies. Dia ada selai kayak gitu. Coba kita cobain deh, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya seger. Bau jeruknya nih berasa banget ketika dimakan. Dan ini manisnya manis asam sedikit, fresh karena aroma jeruknya ini enak. Nah kali ini kue princess isi vanilla dengan pistachio. Bagian atasnya dilapisi full of coklat, bagian sampingnya dilapisi vanilla dengan taburan pistachio. Wih, looks so yummy. Ini untuk rotinya nih, bahan dasarnya sama kayak tadi. Dia kayak kue-kue kering lebaran gitu.
rasanya manis gurih. Terus di sampingnya nih ada coklat putih yang rasanya vanila, di atasnya ada coklat. Terus di dalamnya ini ada selai vanilanya. Buat foodies yang lagi di Turki atau kali ini mau traveling ke Turki, kamu wajib banget ya kulineran di sekitaran Selat Bosporus Istanbul ini. Selain banyak kuliner yang enak, pemandangan di sini juga ulala, cakep banget loh foodies. Duh, mantep banget ya, jadi mempengen nih ke sana. Semoga ya foodies, amin. Ayam bakar setengah ekor harganya cuma 18.000, tambah 9.500 lagi, dapat 1 ekor foodies. Nih, lihat nih. Sepotong ayamnya bisa ini dagingnya bener-bener empuk. Bumbunya meresap sampai ke dalam foodies. Ini semuanya dapat foodies ya. Ditambah lagi ada rasa creamy gurih dari mozzarellanya.